على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Puji dan syukur banyak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Berdirinya saya di sini akan membacakan hadis jilid pertama. Dan berdirinya saya di sini, saya akan membacakan hadis jilid kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama menerangkan tentang orang yang paling utama untuk kita berbuat baik kepadanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ya rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man anaqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Orang ini bertanya lagi, lalu kepada siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang ini bertanya lagi, lalu kepada siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang ini bertanya lagi, lalu kepada siapa lagi? Beliau menjawab, ayahmu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis yang kedua menerangkan tentang larangan berburuk sangka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah oleh kalian sifat berprasangka buruk, karena sesungguhnya sifat prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis yang ketiga menerangkan tentang larangan menyuap. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-taka'u min asy-syaitan فإذا تشاءم أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال فضحك الشيطان. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu dari setan. Maka apabila seseorang dari kalian menguap, maka hendaklah ia menahannya semampunya. Karena sesungguhnya jika seseorang mengucapkan hak, maka setan tertawa. Hadis riwayat Muttafaq alaih. Hadis yang keempat menerangkan tentang hak seorang muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun qaddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatul da'wah wa tasmitul 'adis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakannya ketika bersih. Hadis riwayat Muttafaq alaih. Hadis yang kelima menerangkan tentang 3 tanda orang munafik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza kunna khana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara ia berdusta, apabila ia berjanji berkhianat, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis yang ke-6 menerangkan tentang keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat untukku 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang pertama menerangkan tentang pahala berlipat.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بأشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila keislaman salah seorang dari kalian itu bagus, maka setiap kebaikan yang dia kerjakan akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan yang setara dengannya, dan setiap keburukan akan dituliskan sebagai satu dosa hilang. Jadi disebut tempatkan alif. Hadis yang kedua menerangkan tentang tipuan setan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti syaitan ada 5 menit hatta yaqul man khalaqa rabbana fa idza balaghahu fasta'in billahi wa yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan akan datang kepada salah seorang dari kalian, lalu ia membisikkan, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, hingga akhirnya ia membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhannya. Apabila ia benar sampai di situ, maka segeralah mohon perlindungan kepada Allah dan Tuhannya. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis yang ketiga menerangkan tentang tidak sah sholat tanpa wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah sholat salah seorang dari kalian jika dalam keadaan berhadas atau tidak suci hingga akhirnya berwudu. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang keempat menerangkan tentang kekayaan sejati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa al-ghina'a kasratul ardi walakin al-ghina' binan nafsi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kekayaan sesungguhnya bukanlah banyaknya harta benda, melainkan kekayaan sesungguhnya ialah kekayaan jiwa. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis yang kelima menerangkan tentang masuk surga dengan tali rantai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ajiballahu min qaumin yadkhuluna al-jannata fi salasil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah takjub kepada suatu kaum yang masuk surga dengan tali rantai. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mencakup seseorang yang ditawan lalu masuk Islam atau seseorang ditarik untuk mengikuti jalan kebenaran. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang keenam menerangkan tentang salah satu doa Rasulullah SAW. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala kana min du'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, salah satu doa Rasulullah SAW adalah Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaa'ati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat-Mu, berubahnya kesehatan darimu, bencanamu yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kebukaan-Mu. Hadis riwayat Muslim. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.